Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggi Snoro LNG. Insya Allah untuk kajian kali ini akan diisi oleh Ustadz Amin Nurbaitz dengan tema fikih ilmu waris. Ini adalah pertemuan yang pertama ya. Insya Allah nanti ada pertemuan lanjutan. Insya Allah kalau Ustadz berkenan, kajian ini akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit. Materi barangkali bisa sekitar 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar setengah jam. Selama kajian berlangsung, dimohon agar posisi speaker dari para jamaah dalam keadaan mute, agar kita semua bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Khusus untuk jamaah akhwat, kami mohon untuk tidak perlu membuka videonya. Setelah materi selesai, panitia akan memberikan kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya, baik secara langsung atau lewat chat, dan akan coba kami bacakan yang lewat chat. Baik Ustadz, waktunya sudah pukul 12.34. Kami persilakan waktunya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ada satu akun yang masuk, Pak. Minta tolong di Oh ya, set. baik. Lihat betul ya. Jadikan co-host. Baik, Cak, bisa dibantu jadi kelas yang baik. Satu lagi. Yang resen. Oh ya. Sudah bisa masuk Ustadz ya? Belum ya? Saya mau share konten nggak bisa? Oh ya, baik. Belum bisa masuk ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Dengan rahmat dan kemudahan dari Allah, kita bisa belajar bersama, dan insya Allah kita akan mempelajari pengantar tentang ilmu waris. Baik, sebenarnya kajian tentang ilmu waris pernah kita kupas dalam bedah buku untuk buku saya Pengantar Ilmu Waris, dan di situ kita membahas tidak hanya seputar masalah fikih warisan, termasuk juga kanan kiri yang berkaitan dengan harta di tengah keluarga. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan sampaikan secara ringkas apa saja yang perlu kita ketahui terkait pengantar ilmu waris. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa muqaddimah yang perlu kita pahami ketika kita membahas tentang fikih warisan. Muqaddimah tentang fikih warisan. Yang pertama, bahwa harta manusia dibatasi oleh aturan. Kepemilikan harta yang ada pada manusia itu dibatasi oleh aturan. Dan ini disepakati oleh semua manusia. Hanya saja aturannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
Bagi seorang muslim, mereka menyadari bahwa kepemilikan harta yang ada pada dirinya dibatasi oleh aturan syariat, dan yang kedua adalah aturan yang berlaku dalam hubungan kemasyarakatan seperti aturan negara, kemudian aturan di masyarakat dan seterusnya. Karena itu orang ketika melakukan muamalah dengan hartanya, dia nggak boleh seenaknya, karena ada batasan yang harus dia penuhi. Sebagai contoh, kita punya mobil, dan kita berhak untuk menaruh mobil kita dimanapun. Tapi tentu saja, ini tidak bisa berlaku umum. Sehingga saat kita parkir di tempat-tempat tertentu yang itu ada tanda dilarang parkir, bahkan dilarang stop, maka kita tidak boleh melakukannya, meskipun mobil itu adalah mobil kita. Kita punya bangunan rumah. Ketika kita membangun, tentu saja ada aturan yang berlaku. Kita perlu minta izin kanan kiri, kemudian tidak boleh mengganggu lingkungan dan seterusnya. Sehingga ada IMB, izin membangun bangunan, membuat bangunan, kemudian ada izin lingkungan. Itu menunjukkan bahwasanya manusia sepakat bahwa kepemilikan dia terhadap harta dibatasi oleh aturan. Dan bagi seorang mukmin, aturan itu tidak hanya sebatas aturan yang dibuat oleh manusia. Ada aturan Tuhan yang wajib untuk dia penuhi, bahkan itu lebih wajib untuk dia penuhi dibandingkan aturan manusia. Karena Allah yang memberi semuanya, dia hanya menerima, dititipi, dan oleh karena itu dia wajib untuk memenuhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh aturan Allah taala dalam masalah ini? Ada banyak. Setidaknya kita memahami bahwa setiap penggunaan harta yang kita lakukan akan dihisap oleh Allah taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Kaki seorang hamba tidak akan bergeser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Hamba akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Sehingga dalam masalah penggunaan, Allah Subhanahu wa taala juga akan menghisap harta kita. Maka kita tidak boleh hanya berpikir yang penting apa yang kita dapatkan halal. Karena kita punya tanggung jawab yang kedua, yaitu bagaimana cara menggunakan harta ini dengan benar. Baik. Sehingga kembali kita tegaskan bahwa harta manusia, kepemilikannya itu dibatasi oleh aturan. Ya. Kemudian yang kedua, bagian dari aturan kepemilikan harta. Bagian dari aturan kepemilikan harta adalah aturan dalam pembagian harta. Aturan dalam pembagian harta. Ya. Dalam pembagian harta, ada aturan yang sifatnya wajib. Ada aturan yang sifatnya anjuran. Ada aturan yang sifatnya ijbari, di mana manusia tidak punya wewenang apapun untuk mengatur karena murni Allah yang ngatur. Dan ada aturan yang sifatnya ikhtiari, di mana manusia masih punya peran kehendak. Sehingga di sini kalau kita bagi, dilihat dari hukumnya, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya anjuran. Kemudian dilihat dari boleh saya sebut sifatnya, ada yang sifatnya ijbari. Kalau dilihat dari hukumnya, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya anjuran. Dilihat dari sifatnya, ada yang ijbari. Ijbari itu otomatis. Ada yang sifatnya ikhtiari. Ikhtiari itu tidak otomatis, sehingga berdasarkan kehendak. Baik.
Allah berikan kebebasan bagi pemiliknya untuk berkehendak. Nah, kurang lebih ini beberapa bentuk aturan pembagian harta. Sebutkan contoh aturan pembagian harta yang wajib. Kita memberikan harta yang sifatnya wajib, contohnya adalah bayar zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan. Kalau kamu sudah punya harta sekian, nisabnya sekian, kemudian nanti bertahan selama 1 tahun, maka wajib kamu keluarkan zakatnya sebesar sekian. Allah tentukan itu. Siapa saja yang wajib mendapatkannya, Allah sebutkan. Yang berhak mendapatkannya ada 8 asnaf. Dan itu wajib untuk dipenuhi. Orang tidak boleh mengelak, ini duit-duit saya, harta-harta saya, kenapa saya harus keluarkan? Sebagaimana perkataan Yahudi, pada saat mereka diwajibkan untuk bayar zakat, sebagian di antara Yahudi mengatakan, Innallaha fakirun wa nahnu agniya. Allah itu fakir dan kamilah orang kaya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Aku catat apa yang mereka ucapkan dan juga perbuatan dosa mereka yang membunuh para nabi. Sehingga ketika mereka diminta untuk bersedekah, diminta untuk bayar zakat, menurut Yahudi begini, dalam pikiran mereka, saya memberikan zakat, bersedekah kepada fakir miskin. Kalau memang Allah Maha Kaya, kenapa Allah nggak kaya? Allah tidak memberikan kekayaan kepada mereka. Allah tidak memperkaya mereka. Mana orang-orang miskin? ABC, ini tak kasih way ABC. Ini sekarang jadi milikmu. Kenapa nggak Allah sendiri yang ngasih? Ngapain Allah malah minta hambanya untuk ngasih? Kalau memang Allah kaya. Lalu dari situ mereka berkesimpulan, berarti Allah itu fakir, Allah miskin, wa nahnu agniya, dan kamilah yang kaya. Sehingga Allah minta kami untuk berbagi dengan orang miskin di sekitar kami saat mereka diwajibkan untuk bayar zakat. Nah, dan tentu saja karakter seperti ini tidak boleh kita tiru. Kita sangat yakin bahwasanya perbuatan Yahudi ini adalah perbuatan yang menyimpang dan mereka kafir disebabkan karena menuduh Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang miskin. Kemudian ada pembagian harta yang sifatnya anjuran. Seperti apa? Misalnya sedekah ya. Kemudian wakaf dan seterusnya. Ini adalah pembagian harta yang sifatnya anjuran. Lalu ada pembagian harta yang sifatnya ijbari, otomatis. Artinya yang dimaksud otomatis itu tidak perlu akad. Tidak butuh akad. Kenapa tidak butuh akad? Karena Allah sendiri yang ngatur. Kita tulis di sini, mengeluarkan harta atau membagi harta yang bersifat ijbari, artinya dia bersifat otomatis, dalam arti tidak butuh akad. Otomatis berpindah hak milik meskipun tidak ada akad. Sehingga di sini otomatis pindah hak milik. Meskipun di situ tidak terjadi akad. Akadnya apa ini? Tidak ada. Terus kenapa kok jadi tiba-tiba jadi milik kamu? Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Dan itulah aturan ijbari. Nah, contohnya apa Pak yang aturannya ijbari? Contohnya aturan ijbari ini hanya ada satu yang kami ketahui, yaitu masalah warisan. Masalah warisan. Gambarannya seperti ini, si A memiliki harta. Dan A punya keluarga. Di tengah keluarganya ini ada istrinya, ada anak-anaknya, ada orang tuanya, dan seterusnya. Si A memiliki harta dan dia punya keluarga. Baik. Begitu A ini mati,
otomatis harta yang dimiliki oleh si A ini pindah jadi hak milik keluarganya. Siapa saja yang memilikinya? Ahli waris yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi A nggak pernah ngomong itu. Meskipun A nggak pernah ngomong, meskipun A tidak pernah melakukan akad dengan keluarga, meskipun A tidak pernah menyampaikan kepada anak dan istrinya, bahkan bisa jadi meskipun A berkehendak untuk menghalangi di antara mereka. Ya. Sehingga misalnya A ini benci banget sama anak pertama. Benci banget sama anak yang pertama. Atau dia benci banget sama istrinya misalnya. Sehingga saat dia sakit parah, dia itu berharap semoga anaknya yang pertama itu yang dia benci atau istrinya nggak dapat apapun. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bilang sama anaknya, "Hei nak, kamu mulai saat ini tidak saya akui sebagai anakku. Nanti kalau aku mati, kau nggak dapat warisan." Berlaku nggak seperti ini? Tapi Pak, tolong kasih saya warisan. Nggak bisa, itu harta-harta saya. Bapak yang sudah lelah bekerja dapat harta, dan kamu anak durhaka, maka kau nggak saya kasih warisan. Percuma saja ngomong kayak gitu. Loh kok bisa? Karena yang namanya warisan itu otomatis. Sehingga orang tua mau ngasih, nggak mau ngasih, mayit dulu waktu masih hidup mau ngasih, nggak mau ngasih, otomatis pindah hak milik. Ini pindah hak milik secara otomatis. Baik. Itulah aturan yang berlaku pada warisan karena sifatnya ijbari. Sehingga karena sifatnya ijbari, maka dalam hal ini manusia tidak punya peran. Manusia tidak punya peran dalam mengatur. Allah yang mengatur. Karena begitu si A yang mati, begitu pemiliknya mati, otomatis harta itu langsung pindah hak milik. Langsung pindah hak milik seketika dia mati. Menjadi milik anggota keluarganya yang merupakan ahli warisnya. Meskipun bisa jadi dia nggak berkenan. Dan itu kan cukup banyak ya. Kasus di tempat kita, ada orang yang nggak berkenan ngasih harta itu ke si A. Nggak berkenan ngasih harta itu ke si B. Suami istri nggak punya anak. Lalu dia ngangkat anak angkat. Dia ngambil anak angkat, dan bersama anak angkat inilah mereka bertiga hidup. Anak angkat ini yang melayani, anak angkat ini yang tiap hari ya membuat mereka bahagia, membuat mereka suka dukanya bersama anak angkat. Sampai akhirnya mereka ini tua, lalu mendekati masa meninggal. Baik. Dan orang tua ini punya beberapa saudara, tapi kurang dekat hubungannya dengan dia. Bisa jadi dia berharap, saya ingin harta saya itu jatuh semuanya ke anak angkat saya. Namun syariat memberikan batasan bahwa wasiat maksimal boleh diberikan sebanyak sepertiga. Dia pengen ngasih semuanya. Saya mau ngasih semuanya nih. Tak kasihkan, saya wasiatkan seluruh hartaku, saya berikan ke anak angkatku. Mohon maaf Pak, wasiat maksimal sepertiga. Nah terus yang 2/3 nanti itu menjadi jatah ahli waris. Ahli waris saya siapa? Saudara-saudara Bapak. Wah, saya nggak ridho kalau warisan saya jatuh ke saudara saya. Mereka memusuhi saya, mereka nggak suka sama saya. Meskipun demikian, karena ini sifatnya ijbari. Di luar kendali manusia. Baik. Karena itulah adanya upaya yang dilakukan oleh manusia, sehingga di sini bahkan ada satu keterangan ya. Adanya upaya yang dilakukan oleh manusia, upaya pemilik untuk membatalkan hukum, maka upaya ini tidak berlaku. Adanya upaya pemilik untuk membatalkan hukum yang sifatnya ijmari, maka tidak diberlakukan.
Misalnya bagaimana? Misalnya ya, si A tidak punya anak, hidup bersama B, dan dia punya anak angkat. Dia punya anak angkat. Si A senang sama anak angkatnya, tapi nggak senang sama istrinya. Dia sama istrinya nggak suka. Kemudian suatu ketika si A ini mau mati atau sakit yang cukup parah, dia ceraikan B. B ini diceraikan. Diceraikan dalam kondisi ketika sakit, indikasinya maksud dia menceraikan adalah agar istrinya ini nanti kalau sudah ceraikan bukan lagi suami istri. Agar nanti indikasinya adalah agar nanti sang istri tidak dapat warisan. Kan sudah saya ceraikan. Nah, para ulama mengatakan perceraian seperti ini tidak membatalkan hukum warisan. Sehingga sampai pada kondisi perceraian yang dibuat-buat, yang disengaja untuk apa? Untuk menghalangi waris. Ya. Baik, jika sang istri masih di masa iddah, ulama sepakat tetap dapat warisan. Meskipun bisa jadi cerai sah. Cerainya sah, orangnya sadar kok. Dia menceraikan kan secara sadar. Berarti cerainya sah. Pak, tapi kan tujuannya bukan untuk menceraikan, tapi menghalangi dia untuk dapat warisan. Meskipun secara status cerai sah, tapi warisan tetap dapat. Sehingga ada dua hukum yang berlaku di situ. Pertama, hukum seputar masalah warisan. Saya ulang di sini. Yang pertama, hukum seputar masalah warisan. Yang kedua, hukum seputar masalah fikih pernikahan. Perceraian yang disengaja untuk menghalangi warisan, secara fikih pernikahan sah. Secara fikih pernikahan. Sehingga nanti wanita ini menjalani masa iddah, ya. Dia harus ya sebagaimana masa iddah wanita yang dicerai selama 3 kali haid. Namun secara hukum warisan tidak membatalkan. Sehingga tetap dapat. Kenapa? Karena ijbari tadi. Sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh manusia untuk membatalkan hukum itu tidak diberlakukan. Masya Allah. Sehingga di sini kita bisa lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hukum itu agar tidak dipermainkan manusia. Nah, selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tadi sudah memberikan 2 pengantar ya. Pengantar yang ketiga, bahwa perpindahan harta dari ortu ke anak, itu ada 4 macam. Ada 4. Yang pertama, yang bentuknya nafkah. Nafkah ini wajib. Siapa yang mewajibkan, Pak? Allah yang mewajibkan. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Orang tua, ayah, dia berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa pakaian dan makanan bil ma'ruf, dengan cara yang sewajarnya. Allah juga berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang punya kelonggaran, dia berinfak sesuai dengan kelonggaran yang dia miliki. Sehingga ketika seseorang itu menikah, maka yang laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Dia harus nafkahi istrinya, dan kalau punya anak dia harus nafkahi anak-anaknya. Dan nafkah ini besarannya, nilai dia sesuai kebutuhan.
Karena itu berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Antara satu kota dengan kota yang lain. Berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi ketika ada orang yang punya anak pertama. Anak pertama lahir kapan? Oh, anak pertama lahir tahun 80. Dan waktu itu sang bapak kerja sebagai ASN, lalu memberikan nafkah anak senilai sekian di tahun 80. Kemudian istri pertama meninggal, lalu bapak ini menikah lagi, dapat istri yang kedua yang usianya di bawah 30 tahun. Terlahirlah anak pertama dari istri kedua. Terlahir anak pertama dari istri kedua di tahun 2022 misalnya. Masya Allah, ini jauh banget ya. Sehingga anak pertama usianya sudah 40 lebih, adiknya ada yang baru lahir. Tapi sebapak. Dia tentu saja nilai nafkahnya akan berbeda, karena nafkah itu menyesuaikan kebutuhan. Baik, sifatnya wajib dan sesuai dengan kebutuhan. Karena itu bisa jadi ada anak yang dia butuh nafkah lebih banyak karena dia lebih membutuhkan. Dan ada anak yang nafkahnya sedikit. Ada orang yang dia punya anak, ya. Anaknya sehat, pinter, sekolah selalu dapat beasiswa dari TK sampai S3. Wah, Masya Allah ya. Tidurnya di masjid jadi marbot. Makan dikasih orang. Orang tua nggak mengeluarkan sepeser pun ketika anak itu kuliah. Bahkan dapat uang saku. Mungkin untuk anak seperti ini, orang tua hanya ngasih nafkah sedikit saja. Sebaliknya ada anak yang sakit-sakitan. Secara EQ di bawah rata-rata. Sekolahnya nggak pernah naik kelas. Bukan sering naik kelas, nggak pernah naik kelas. Kemudian dia disekolahkan dan biayanya mahal. Keluar duit terus. Anaknya suka jajan. Bisa jadi anak ini keluar biaya yang lebih banyak, sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Catatannya adalah bahwa nafkah yang diberikan kepada anak yang butuh, yang kebutuhannya lebih besar, itu tidak mengurangi nilai warisan. Ya. Anak yang menghabiskan nafkah dengan nilai yang lebih besar, nilai yang besar, ini tidak mengurangi jatah warisan. Loh, kok bisa, Pak? Karena yang namanya nafkah itu sesuai kebutuhan. Ya, misalnya ada orang punya 5 anak. Anak pertama, kedua, ketiga sehat. Anak keempat sakit-sakitan. Sampai orang tua jual sawah, jual tanah untuk pengobatan anak keempat ini. Akhirnya dia sembuh dan tumbuh dewasa. Lalu lahir adiknya, anak yang kelima. Sudah? Ketika mereka besar, kemudian bapaknya meninggal, ada salah satu dari 3 saudaranya yang protes. Kakak-kakaknya protes. Dulu kamu, wahai anak yang keempat, kamu dulu pernah sakit-sakitan sampai bapak itu jual sawah, jual tanah. Sehingga yang seharusnya sawah peninggalan bapak itu sekian hektar. Gara-gara kamu jadi tinggal setengahnya. Karena itu sekarang kita bagi waris, kamu sudah nggak berhak dapat. Karena jatahmu sudah kau ambil waktu kamu kecil, kamu sakit-sakitan. Benar nggak alasan seperti ini? Nggak benar. Kenapa nggak benar? Namanya sakit kan di luar kehendak dia. Dan dia sakit atas takdir Allah. Sehingga ketika dia sakit, kemudian menghabiskan banyak nafkah, maka tidak bisa dijadikan sebagai faktor yang mengurangi jatah warisan. Nah, kadang ya, kecemburuan antar anak itu kan terlihat. Jangankan yang sudah dewasa, kadang masih anak-anak, masih kecil itu kelihatan. Ya. Anak pertama lahir sesar. Anak kedua sesar juga. Anak ketiga bidan. Wah, paling murah ini. Anak yang keempat lahir bidan juga. Lebih murah lagi.
Nah, kemudian mereka saingan, wow kamu dulu lahir ngabisin sekian puluh juta, yang ini juga sekian puluh juta, yang ini cuma 500.000, bidan kota 500, yang ini bidan desa 300.000. Mereka ketika diskusi di usia masih anak-anak, kadang ada komentar seperti itu. Kamu ngentek-ngenteknya duit ya, kamu ini mahal, anak mahal. Baik, dan itu semuanya kembali kepada masalah kebutuhan, tidak bisa mengurangi nilai warisan. Kemudian yang kedua adalah hibah. Enggak tahu, enggak ya. Hibah ini sifatnya tidak wajib. Sifatnya tidak wajib, sehingga orang tua tidak berkewajiban untuk memberikan hibah kepada anak. Kemudian hibah itu cirinya adalah di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan. Sehingga dia dikasihkan oleh orang tua ke anak di luar kebutuhan. Dan untuk hibah, karena dia di luar kebutuhan, ada aturan tambahan wajib rata. Wajib sama untuk semua anak. Dan pendapat yang benar, laki dan perempuan sama. Meskipun ulama khilaf ya. Apakah hibah untuk laki-laki 2 kali dibandingkan wanita? Yang benar, laki dan perempuan sama. Baik. Selanjutnya ada hadiah. Ya. Hadiah ini diberikan karena ada syarat. Ada syarat tertentu. Misalnya, siapapun di antara anakku yang nikah, nanti akan tak kasih motor. Semua yang nikah tak kasih motor. Sehingga anak yang sudah nikah, maka dia berhak untuk mendapatkan hadiah itu. Adik-adiknya, ada yang masih TK, ada yang masih SD. Nanti kalau dia besar dan menikah, orang tua harus ngasih yang sama. Sehingga ini wajib sama bagi yang memenuhi syarat. Bagi yang memenuhi syarat. Bahkan sampai Syekhul Islam menegaskan. Ini kasus yang pernah ditanyakan ke beliau. Ada orang tua A, dia punya 2 anak. Anak perempuan ini anak pertama, anak laki-laki ini anak kedua. Saat anak perempuan ini nikah, ayahnya itu ngasih kendaraan, keledai atau apa. Yang jelas kendaraan di masa silam binatang ya. Dikasih kendaraan. Kemudian A ini mati sebelum anak kedua menikah. Ini sebelum menikah. Sebelum nikah, si A ini mati. Beliau rahimahullah mengatakan, diperbolehkan bagi anak laki-laki ini minta ke kakaknya, ke Mbak Yunya, untuk persamaan kendaraan ini. Bapak kan sudah mati. Sehingga nanti kalau saya nikah, Bapak nggak bisa ngasih, udah mati. Maka saya minta keledai itu dibagi 2. Sehingga kendaraan yang sudah diberikan ke anak pertama tadi, dibagi 2 untuk anak laki-laki dan perempuan. Boleh Pak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena hadiah wajib sama bagi yang memenuhi syarat. Sehingga siapa yang belum memenuhi syarat, ke orang tuanya sudah meninggal, maka yang sudah mendapatkan hadiah harus ngasih kepada yang belum dapat tadi. Sehingga dibuat persamaan. Dan ini penting untuk diperhatikan jamaah. Karena Nabi SAW mengatakan, tidak adil kepada anak, ini termasuk tindakan zalim. Dan tindakan zalim jelas haram. Bahkan sampai sebagian ulama salaf, mereka itu menyamakan mencium anak. Sehingga satu dicium, yang lain dicium. Dalam rangka untuk menjaga keadilan untuk anak. Ya tentu saja dengan memperhatikan usia ya.
Yang satu misalnya masih TK dicium, kakaknya yang sudah SMA, ya beda lagi perlakuannya. Tapi kalau masih anak-anak misalnya, yang satu SD kelas 4, adiknya SD kelas 2, terus SD kelas atau TK B, ya. Kemudian adiknya lagi ada yang masih bayi. Satu dicium, cium semuanya. Dalam rangka untuk pemerataan agar menghindari potensi kezaliman. Baik. Kemudian yang keempat, ada 4 ya. Yang keempat adalah warisan. Dan tadi sudah kita sampaikan, ini sifatnya ijbari, di mana harta itu berpindah kepemilikan dari ortu ke anak secara otomatis. Dan orang tua mereka tidak berhak untuk ngatur bagian ini. Sehingga kalaupun mereka punya keinginan, saya ingin semua anak saya dapat sama, laki perempuan, oh enggak bisa Pak, ada aturannya. Dan Allah sudah ngatur itu, kamu tidak punya peran sepeser pun. Sebab warisan itu sifatnya ijbari. Taib. Kemudian muqaddimah berikutnya. Muqaddimah berikutnya. Yang keempat. Perpindahan harta yang digantungkan dengan kematian. Yang digantungkan dengan kematian ada 2. Perpindahan harta yang digantungkan dengan kematian ada 2. Jadi perpindahan harta itu ada yang tidak digantungkan dengan kematian, sehingga saat pemiliknya masih hidup itu bisa berpindah. Dan ada yang digantungkan dengan kematian. Karena itu ketika orangnya masih hidup belum berpindah. Paham ya? Jadi perpindahan harta itu ada yang digantungkan dengan kematian. Artinya apa kalau digantungkan dengan kematian? Jika orangnya masih hidup, pemiliknya masih hidup, maka tidak pindah sampai dia mati. Setelah mati, baru harta itu berpindah. Yang kedua, tidak digantungkan dengan kematian. Sehingga itu bisa berpindah, meski orangnya masih hidup. Contohnya apa? Banyak sekali ini. Jual beli. Kemudian apalagi? Hibah, hadiah, nafkah. Apalagi Pak? Sedekah, zakat. Itu semuanya nggak nunggu orangnya mati. Orang yang ngasih sekarang, pindah sekarang bisa. Karena dia perpindahan harta yang tidak digantungkan dengan kematian. Baik. Ketika dia tidak digantungkan dengan kematian, maka bisa pindah meskipun orangnya masih hidup. Si A ngasih duitnya kepada si B. Sekarang, ini hibah dari saya, diterima oleh si B. Maka sudah pindah hak milik, bukan lagi milik A, tapi milik B, dengan hanya pemberian itu. Dan itu tidak digantungkan dengan kematian. Nah, kemudian perpindahan yang digantungkan dengan kematian. Saya tuliskan di sini ya, nomor 4. Yang digantungkan dengan kematian ada 2. Yang pertama, warisan. Warisan itu baru pindah milik jika orangnya sudah mati. Karena itu kalau pemiliknya belum mati, jika pemiliknya belum mati, tidak ada istilah warisan. Sehingga orang tidak bisa. Anaknya dikumpulkan oleh sang bapak. Lalu bapak bilang, Bapak mau bagi waris kepada kalian semua. Oh, tidak bisa Pak. Bapak masih hidup kok bagi waris. Kecuali Bapak mau bunuh diri gitu ya. Nanti setelah mati bagi waris. Karena yang namanya warisan
itu perpindahannya terjadi setelah mati. Bapak nggak usah bagi, sudahlah nanti Bapak mati sudah otomatis jadi milik kami. Bapak nggak usah repot-repot bagi, otomatis kalau Bapak mati jadi milik kami, jadi milik anak. Karena mereka ahli waris. Baik. Yang kedua, wasiat. Yang kedua, wasiat. Bedanya apa? Kalau ini untuk keluarga, atau lebih tepatnya ahli waris ya, bukan keluarga. Karena keluarga ada yang ahli waris, ada yang bukan. Ini untuk ahli waris, sedangkan wasiat untuk selain ahli waris. Karena wasiat tidak boleh diberikan ke ahli waris. Baik. Warisan untuk ahli waris. Sedangkan wasiat untuk selain ahli waris. Wasiat itu apa sih, Pak? Wasiat itu memberikan harta untuk selain ahli waris yang digantungkan dengan kematian. Jadi dicatat bagian ini ya. Digantungkan dengan kematian. Sehingga pemberiannya dilakukan sekarang. Saya ulang ya. Pernyataan wasiat disampaikan ketika masih hidup. Pernyataan disampaikan saat masih hidup. Namun perpindahan hak milik terjadi pasca kematian. Perpindahan hak milik terjadi pasca kematian, sedangkan pernyataan disampaikan saat masih hidup. Tayyib. Sehingga orang itu menyatakan begini, besok kalau saya mati, tolong duit 10 juta ini dikasihkan ke masjid. Dia ngomong, dia akan ngasih duit 10 juta ini ke masjid A. Namun kapan duit ini berpindah jadi milik masjid A? Setelah orang ini mati. Itulah wasiat. Dan dia diberikan kepada selain ahli waris. Tayyib. Kalau diberikan ke ahli waris gimana? Ya batal. Kenapa? Karena ahli waris telah diberi oleh Allah jatah berupa warisan. Sehingga kalau ahli waris dapat wasiat, nanti jadinya dia dapat 2 kali. Warisan dia dapat, wasiat dia dapat. Sehingga pemberian itu disampaikan saat masih hidup. Pernyataan pemberian itu disampaikan saat masih hidup, namun perpindahan hak milik terjadi pasca kematian. Sehingga andaikan begini, ada kejadian yang ini dibahas oleh para ulama. Si A, ini B. B ini teman. Teman akrab A, dan sering mereka saling membantu, mereka saling kerjasama dan seterusnya. Suatu ketika si A ini sakit. Si A sakit dan dia teringat B, teman akrabnya, suka membantu. Akhirnya A ini berwasiat untuk memberikan sesuatu kepada B. Dia wasiat. Wasiat anggaplah senilai 10 juta. Nanti kalau saya mati, saya wasiatkan uang 10 juta agar dikasihkan ke si B. Sudah? Dan itu saat A masih hidup. Diucapkan saat A masih hidup dalam kondisi sakit. Lalu A sakit ya, dan tidak tahu kita kapan A ini mati. Bertahan lama sekali gak mati-mati. Ya. Ini sampai Masya Allah 5 tahun gak mati. Jadi sakit selama 5 tahun, belum mati. Nah B malah meninggal duluan. B mati sebelum A. Ini mati sebelum A. Terus gimana ini? Padahal dia sudah berwasiat 10 juta. Sementara yang mati duluan malah B. Sehingga uang 10 juta ini, ya kan, A masih hidup. Jadi belum pindah hak milik. Maka uang 10 juta ini gugur jadi wasiat. Wasiat yang penerimanya itu mati. Jadi penerima itu bisa
sifatnya individu, bisa lembaga, bisa sosial, ya. Siapapun bebas. Yang penting pokoknya dia ngasih harta itu ke orang lain yang bukan ahli waris, baik individu, lembaga, baik sosial, komersil maupun yang lainnya. Dia wasiatkan ke individu pribadi, tapi penerimanya malah mati sebelum pemberi wasiat mati. Maka dalam hal ini wasiat batal. Sehingga tidak jadi, ya sudah. Kenapa nggak dikasihkan ke ahli warisnya B? Ya enggak. Kok bisa, Pak? Karena 10 juta itu belum jadi hak milik B. Jadi saat B mati, ya, saat B mati, 10 juta belum jadi hak miliknya, hak milik B. Paham ini ya? Saat B mati, 10 juta belum jadi hak milik B. Kenapa? Karena A belum mati. Nah, karena A belum mati. Sementara yang namanya wasiat A baru pindah hak milik jika A mati. Oh, ini A belum mati kok. Berarti 10 juta belum jadi hak milik B. Mafhum ya, insya Allah. Nah, karena belum jadi hak milik B, berarti ketika B mati itu bukan warisan B. Ya, sehingga konsekuensinya, saat B mati, 10 juta bukan warisannya, bukan warisan B. Gitu ya. Makanya ahli waris B nggak berhak terhadap 10 juta ini. Uang itu bukan warisan B. Baik. Lalu ketika A mati, nah 10 juta ini haknya siapa? Uang B sudah tidak ada. Ya nggak jadi. Sehingga kembali menjadi harta warisan dan dibagikan ke ahli warisnya. Itu aturan terkait masalah perpindahan harta yang digantungkan dengan kematian. Nah, wasiat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini ada yang tadi sudah kita sampaikan ya. Ada yang diberikan kepada individu tertentu dan ada yang diberikan kepada lembaga. Namun kita juga bisa membaginya. Sebenarnya wasiat itu ada dua. Ada yang sifatnya pesan moral. Sifatnya pesan moral. Nah, wasiat yang sifatnya pesan moral ini ya sebagaimana namanya. Berarti di situ tidak ada harta. Tidak melibatkan harta. Misalnya tokoh masyarakat. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau berpesan, aku sampaikan kepada para jamaahku, ya, silahkan yang sudah pernah mengambil ilmu dariku, sebarkan seluas-luasnya. Tidak perlu minta izin aku ke kuburan. Nggak perlu datang ke kuburanku untuk minta izin. Silahkan sebarkan seluas-luasnya, semoga jadi amalku. Itu contoh pesan moral ya. Atau misalnya dia minta tolong jaga yayasan ini, jaga pondok ini, dan seterusnya. Ya. Kita sering misalnya mendengar pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Allahu a'lam itu benar ataukah tidak, karena sanadnya juga nggak tahu ya. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Betul ya? Wa antum kader Muhammadiyah. Ada sanadnya nggak itu? Wallahu a'lam. Di ma'ruf, dan saya dulu waktu kecil juga diajari seperti itu. Itu contoh wasiat pesan moral. Kemudian ada wasiat berupa harta. Wasiat berupa harta, ini melibatkan harta, dan ini untuk selain ahli waris. Selain ahli waris seperti yang tadi kita sampaikan. Kalau pesan moral ini boleh untuk ahli waris. Pesan moral untuk anak, pesan moral untuk istri, dan seterusnya. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam pernah berpesan kepada anaknya, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu
muslimun. Apakah kalian pernah menjadi saksi? Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika kematian mendatangi Yakub. Idh qala li banihi, lalu dia menyampaikan kepada anak-anaknya. Ya. Anaknya Yakub kan banyak ya. Dia sampaikan kepada anak-anaknya Yakub. Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa kami akan menyembah Tuhanmu wa ilaha abaika Ibrahim, dan Tuhan bapakmu Ibrahim wa Ishak, dan Ishak. Karena Ibrahim Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuhan yang satu dan kami sebagai muslim. Sehingga pesan moral itu disampaikan kepada anak-anaknya. Orang tua juga bisa demikian. Dia memberikan pesan moral kepada anaknya, nanti kamu kalau bapak mati, kamu harus belajar ini, kamu harus menghafal Quran, dan seterusnya. Tayyib. Kemudian tentang wasiat, ya. Jadinya kita lebih fokus ke wasiat. Selanjutnya, muqaddimah yang kelima berkaitan dengan wasiat. Yang kelima, ya. Wasiat dibatasi. Berapa maksimalnya? Maksimal sepertiga. Nabi SAW mengatakan, ats-tsulusu was-tsulusu katsir. Boleh sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Boleh berwasiat sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan lebih baik seperlima. Karena Nabi SAW menyebut sepertiga itu sudah banyak. Artinya kebanyakan. Nah, dikurangi jadi seperlima, biar nggak kebanyakan. Baik. Kemudian, karena dia dibatasi, maka tidak boleh melebihi dari batas. Baik. Lalu, wasiat selain dibatasi, jumlahnya sepertiga, dan ini salah satu pertimbangan batasannya adalah kita tidak boleh meninggalkan ahli waris dalam kondisi nggak kebagian jatah harta. Tidak boleh meninggalkan ahli waris dalam kondisi tidak kebagian jatah harta. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika menjelang wafatnya, beliau pernah berwasiat untuk ngasih seluruh hartanya. Namun dilarang oleh Nabi SAW, dan beliau katakan, li'an tadhara, kalau kamu meninggalkan ahlaka agniya, kau tinggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan keluargamu dalam kondisi alatan, dalam kondisi miskin. Yatakaffafun nas, lalu dia minta-minta ke orang lain. Sehingga jangan sampai hartamu, keluargamu tidak mendapatkan jatah harta sepeser pun dari kamu. Kemudian dalam aturan wasiat, ahli waris nggak boleh dapat. Karena kalau ahli waris dapat, maka jadinya ada 2 kali. Ada 2 kali dapat. Selanjutnya, dalam masalah wasiat, anak tidak boleh menghalangi. Atau lebih tepatnya ahli waris ya. Ahli waris tidak boleh menghalangi. Tidak boleh menghalangi. Jika dia memenuhi batas, kurang dari sepertiga. Jika ahli waris menghalangi, maka dia berdosa. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Baqarah. Faman baddalahu min ba'di ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang ganti isi wasiat
Min ba'di ma sami'ahu. Setelah dia tahu valid wasiat itu, dia mendengar wasiat itu, atau setelah dia yakin nilai validitas wasiat itu. Fa itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya ditanggung oleh yang ganti. Sehingga ahli waris tidak boleh menghalangi penunaian wasiat. Sebab wasiat didahulukan sebelum bagi waris. Makanya setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang aturan pembagian warisan, Allah sering mengatakan mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Bahwasanya warisan ini dilaksanakan mim ba'di wasiyah, setelah ditunaikan wasiat. Yusi biha, yang pernah dia wasiatkan, audainin, atau setelah ditutupi utang. Sehingga wasiat baru ditunaikan atau warisan baru dibagi pasca menunaikan wasiat. Sehingga jatah ahli waris itu di belakang. Haknya ahli waris di belakang. Kurangi dulu wasiat. Ayo. Dan di samping itu wasiat ini bisa jadi adalah amal mayit. Bapak itu jarang sedekah. Bapak ingin punya amalan yang nanti bisa dijadikan sebagai sangu di akhirat, bekal di akhirat. Maka tolong yang 10 juta ini kasihkan ke pesantren A, kasihkan ke yayasan B, kasihkan ke masjid C, agar nanti jadi bekal Bapak setelah Bapak mati. Kemudian bapaknya meninggal. Setelah dihitung 10 juta masih di bawah sepertiga dari total warisan. Wajib ditunaikan, sehingga tidak boleh ada ahli waris yang menghalangi. Kalau dihalangi, ini eman, peninggalan bapak cuma 100 juta, dikurangi 10 juta, tinggal 90. Sementara anaknya 9. Sehingga mereka perhitungan, ini sayang uang ini, gak jadi ditunaikan, dosa itu ahli warisnya. Karena menghalangi sang bapak yang berharap bisa dapat pahala dari amal itu, tapi ternyata tidak ditunaikan oleh ahli warisnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas materinya. Ini kebetulan di chat juga sudah ada pertanyaan, cuma cukup banyak. Hanya karena mengingat waktu, mungkin yang sempat kita di Ustaz jawab aja Ustaz. Yang pertama mungkin saya coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Suami dan saya membeli rumah bersama, tapi kontribusi saya tidak sebesar suami. Anak kami 2 perempuan, suami mempunyai 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Adik ipar saya yang laki-laki pernah bicara ke suami bahwa mereka adik-adiknya suami punya bagian atas rumah itu, dikarenakan kami tidak punya anak laki-laki. Apakah ini memang benar aturan syariat yang Ustaz? Dan mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Kita ulang pertanyaannya ya. Saya buat skema seperti ini biar lebih jelas. Ya lebih jelas ya. A dan B ini punya anak, semuanya perempuan ya? Semua perempuan. Dua perempuan. Perempuan. Baik. Kemudian A ini punya saudara. Saudara berada di samping. Ada 2 laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Dan perempuan. Satu. Laki dan perempuan. Baik. Pertama begini. Benar nggak kalimat tadi? Si adik suami ini mengatakan bahwa kami memiliki hak terhadap rumah itu karena A tidak punya anak laki-laki. Kalimat ini tidak benar. A masih hidup kok ngomong kayak gitu.
Kalau kalimatnya kayak gini, nanti kalau A mati, kami saudaranya A berhak untuk dapat warisan, itu benar. Jika A mati. Tapi kalau A masih hidup, lalu dia ngomong, kami punya hak terhadap rumah itu. Kamu nggak punya hak. Rumah itu miliknya A, bukan milik saudaranya. Sehingga saudaranya A, baik laki maupun perempuan, dia tidak punya hak terhadap rumah ini. Tapi kalau apakah A ketika mati saudaranya dapat warisan? Jawabannya betul. Karena A tidak punya anak laki-laki. Namun warisan itu baru didapatkan oleh saudaranya apabila A meninggal dunia. Ternyata qadarullah L meninggal duluan. Lalu P juga meninggal duluan. A panjang umur, usianya sampai 199. Misalnya. Sehingga justru malah kebalikannya. Ini nanti A berhak dapat warisan dari L dan P apabila L dan P ini tidak punya anak laki-laki. Selanjutnya, kita bicara untuk objek ini. Di sini A punya keterlibatan dalam pembelian rumah. B juga punya keterlibatan. Cuman A sahamnya lebih gede dibandingkan B. Nah, ini tolong ditegaskan di awal ya. Karena Anda tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan-perempuan, tolong ditegaskan di awal sehingga buat seperti surat pernyataan ditandatangani bersama antara A dan B. Jika ada potensi yang nggak baik saat A meninggal dunia, nanti mungkin saudaranya akan meminta rumah ini dibagi utuh. Padahal B punya keterlibatan. Ya? Maka tolong buat surat pernyataan berapa keterlibatan A. Anggaplah misalnya setelah dihitung antara A dan B, A 70%. Yang B 30%. Jadi B tetap ada keterlibatan tapi kecil, 30%. Sudah? Nah, ini dicantumkan dalam surat tadi sehingga nanti kalau A meninggal lalu ahli warisnya jatuh ke anak 2, istrinya dan saudara-saudaranya A, maka dipilah dulu ya. Dipisahkan dulu jatahnya B. Nah, jatahnya B di sini. Yang 30%. Di mana itu tidak masuk dalam perhitungan warisan. Kenapa? Karena 30% ini adalah murni hartanya B. Dan A tidak punya keterlibatan di situ. Mafhum insyaallah ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai 4 anak, 1 laki-laki yang besar dan 3 anak perempuan dan 1 istri. Saya juga mempunyai 2 adik kandung laki-laki dan 5 adik perempuan kandung. Dan orang tua laki-laki saya masih hidup. Jika saya wafat, bagaimana seharusnya saya membagi harta saya kepada anak-anak, istri, dan adik-adik saya yang ditinggalkan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, sebenarnya kita belum masuk bagian ini ya, tentang teknis pembagian warisan, karena kita rencanakan bahwa kajian ini diselenggarakan 2 kali. Ya, ya. Namun secara sederhana, kalau misalnya Bapak ingin mengetahui, coba kita ulang ya. Baik. A dan B. Punya berapa anak tadi? 4 anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Laki, perempuan, perempuan. Lalu bapaknya A masih hidup ya? Masih hidup. Ya, misalnya ini X, bapaknya A. Kemudian A punya apa? Punya 2 adik laki-laki. Dan? 5 adik perempuan. Berarti 7 saudara. Itu aja. Bagaimana cara pembagian warisannya? Cara pembagian warisannya, di sini yang bukan ahli waris 7 saudara. Ini termahjub, terhalangi dengan keberadaan bapak dan anak. Anak bisa menghalangi saudara, dan bapak juga bisa menghalangi saudara. Baik, anak laki-laki ya bisa menghalangi saudara, bapak bisa menghalangi saudara. Nah, selanjutnya ahli warisnya tinggal X
AB LPPP. X dapat berapa? Bapak dapat 1/6 karena mayat punya anak. Ini A meninggal ya. Lalu B dapat berapa? B dapat 1/8 karena A punya anak. Suaminya punya anak. Lalu sisa ya, diberikan kepada seluruh anak. Sisa. Dengan kaidah pembagian 2/1. Begini. Sisanya berapa sisa? Hitung sisa. Anda coba jumlahkan 1/6 tambah 1/8. Berapa, Pak? 24. 4 tambah 3. Berapa ini? 7/24. 7/24. Berarti sisa sama dengan berapa? Sisa 14. Sisa 14 ya? 14/24. 24 kurangi 7 berapa? 17 Ustaz. Hah? 17/24. Nah, sisanya ini ya, 17/24. Nah, 17/24 itu dibagi ke seluruh anak ini. Dengan perbandingan 2/1. Karena ada satu anak laki-laki, 2, 1, 1, 1. Berarti dibagi berapa? 5. 17/24 dibagi 5. Jadinya 17/120. 120. Setiap anak laki-laki, untuk anak laki-laki dapat 34. 2 kali 17/120. Sama dengan 34/120. Masing-masing anak perempuan dapat 17/20. Wah, jadinya 120. Kok ngitungnya jadi nggak genep banget ya ini karena perbandingannya kayak gini ya. Iya. Angkanya angka nggak bulat. Tapi nggak jadi masalah. Tinggal Anda samakan aja penyebutnya. Dari 24 itu Anda samakan jadi 120. Nanti akan ketemu. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz. Jazakallah khair. Mungkin karena waktu satu pertanyaan lagi kali Ustaz ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Apabila dalam keluarga ada anak perempuan yang selalu membantu orang tuanya dalam kesulitan dan segala urusan orang tua, ada anak laki-laki yang selalu merongrong orang tua, menjual harta orang tua dan lain-lain. Bagaimana dengan bagi warisannya apabila ortu ingin memberi hibah kepada anak-anak yang selalu membantu kesulitan orang tua? Apakah diperkenankan dan apakah harus disetujui oleh semua anak-anaknya? Mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sering mendapatkan bukti seperti ini ya, bahwa tidak selalu anak laki-laki itu menguntungkan keluarga melebihi dari anak perempuan. Kita kan sangat bangga, punya anak laki-laki, anak laki-lakinya banyak, nanti ini terjamin hidup masa depan orang tuanya dan seterusnya. Bayangan-bayangan seperti itu banyak terjadi di tengah umat manusia. Dan memang anak laki-laki itu anugerah yang secara umum lebih tinggi tingkatannya dibandingkan punya anak perempuan. Namun nggak jaminan anak laki-laki memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Tidak jaminan. Selanjutnya bagaimana? Islam memberikan aturan. Bagi laki-laki berbeda dengan aturan bagi perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Sehingga karena tidak sama maka aturannya juga tidak sama. Dan sebagai konsekuensinya dalam masalah pembagian warisan juga sama. Di situ tidak ada yang disamakan antara anak laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya, dalam kasus seperti yang tadi Anda sampaikan, jika ada anak yang berbakti dan ada anak yang suka merongrong harta orang tua, bolehkah anak yang berbakti itu dikasih harta orang tuanya? Sementara yang suka ngerong-ngerong harta orang tua, suka jual-jualin harta orang tua nggak dikasih.
memberikan hibah kepada salah satu anak sementara yang lain nggak dikasih, wajib minta izin kepada anak yang lain. Kalau anak yang lain mengizinkan, silahkan. Kalau tidak mengizinkan, tidak boleh. Yang kedua, jika ada anak yang nakal, lalu dia ngambil harta orang tua, kemudian dia jual, dan itu tidak dikembalikan, maka orang tua berhak untuk memberikan harta yang sama kepada seluruh saudaranya, sementara dia nggak dikasih. Karena dia sudah ngambil duluan. Ya, jadi dalam kasus ini kalau ibu misalnya dikasih oleh bapak harta senilai dengan harta yang pernah diambil oleh saudara laki-laki, kemudian dijual oleh dia, insya Allah tidak masalah, karena berarti ada kesamaan. Namun dalam urusan warisan, Allah yang sudah menetapkan. Sehingga kalau nantinya orang tua meninggal, anak yang lebih berbakti tidak mendapatkan lebih dengan alasan kebaktian. Kenapa? Karena berbakti itu Allah yang gantikan. Diganti dengan apa? Diganti dengan pahala. Allah gantikan dengan pahala. Bukan digantikan dengan jatah warisan yang lebih banyak. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kajian ini akan ada pertemuan berikutnya lagi. Jadi Bapak Ibu yang mungkin bertanya tadi belum sempat terjawab, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, insya Allah di 27 Oktober kalau tidak ada halangan ya, bisa dilanjutkan kembali. Baik, kita tutup karena tadi juga sudah ditutup oleh Ustadz dengan doa otomatis. Kami dari panitia juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.